Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Perancangan Enterprise Arsitektur Bidang 1 dan 2 Universitas Diponegoro dengan metode TOGAF ADM. Saya Ron Timothy dengan subtopik Perancangan Enterprise Arsitektur dalam Pengelolaan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro menggunakan TOGAF ADM. Saya Paskah Prabowo Martinus dengan subtopik tugas akhir saya adalah Perancangan Enterprise Arsitektur dalam Pengelolaan Sumber Daya Bagian Keuangan Universitas Diponegoro menggunakan TOGAF ADM. Perkenalkan, nama saya Julian Cavielano dengan subtopik Perancangan Enterprise Arsitektur dalam Pengelolaan Sumber Daya Bagian Kepegawaian Universitas Diponegoro menggunakan TOGAF ADM. Latar belakang TA ini adalah integrasi proses bisnis management dengan pemanfaatan TI belum terorganisasi secara baik, sehingga dapat mengakibatkan terjadi permasalahan yang berkaitan dengan keselarasan aktivitas bisnis dan teknologi informasi. Enterprise Arsitektur Undip dapat digunakan sebagai cetak biru dan sistem pengelolaan untuk menyelaraskan TI dan strategi bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. EA Undip menggunakan framework TOGAF ADM yang disesuaikan dengan peraturan SPBE serta dirancang dalam aplikasi Spark EE. Berikut merupakan hasil perancangan EA Undip. Untuk isinya disesuaikan dengan peraturan SPBE, yaitu dashboardnya berisi arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, serta arsitektur layanan dan arsitektur keamanan. Lalu untuk arsitektur visi berisi yang pertama adalah arsitektur prinsipal, lalu ada arsitektur goals atau tujuan arsitektur, lalu yang ketiga ada visi misi dari organisasi atau perusahaan, yang keempat ada value chain diagram yang berisi divisi-divisi yang dipakai di suatu organisasi, lalu ada bisnis model canvas yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan, dan yang terakhir adalah organization decomposition diagram yang berisi gambaran struktur organisasi dari suatu perusahaan. Di sini dapat dilihat. Selanjutnya adalah arsitektur proses bisnis, yang dimana adalah salah satu bagian utama dari suatu enterprise arsitektur. Di sini kita akan melihat bagian bisnis proses diagramnya. Salah satu bagian yang dirancang adalah bidang 1, khususnya di bagian Biro Akademik dan Kemahasiswaan, yang terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bagian akademik, yang terbagi lagi menjadi 2 subbagian, yakni pengelolaan registrasi dan mutasi mahasiswa dan pengelolaan pendidikan dan pengajaran. Dan bagian kemahasiswaan yang terbagi menjadi 3 layanan, yakni pengelolaan kesejahteraan mahasiswa dan layanan alumni, pengelolaan pembinaan karir, layanan dan informasi kemahasiswaan, serta pengelolaan pengembangan minat, penalaran dan prestasi mahasiswa. Dari sini akan diambil salah satu contoh SOP dari salah satu layanan dari bagian kemahasiswaan. Di sini dapat dilihat bahwa SOP sudah dibuat dengan metode IDEA yang menggabungkan seluruh komponen yang berhubungan dengan layanan tersebut pada satu window, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Elemen yang dimaksud adalah program, standar, aplikasi yang digunakan, data, proses bisnis itu sendiri yang berisi aktor dan juga tentu saja aktivitas proses bisnis, lalu risiko yang ditimbulkan dari suatu aktivitas proses bisnis, dan juga KPI yang dipengaruhi oleh aktivitas ini. Kemudian pada bagian keuangan terdapat beberapa pengelolaan di dalamnya, yaitu layanan perbendaharaan, layanan pencairan dan pajak, serta layanan akuntansi dan pelaporan. Pada pengelolaan layanan perbendaharaan terdapat SOP layanan dari verifikasi pengajuan pencairan belanja, dan di sini dapat terlihat untuk
proses bisnisnya sudah diselaraskan dengan aplikasi yang digunakan, data yang diperlukan serta dihasilkan oleh aktivitas bisnis, kemudian analisis risiko serta KPI yang ingin dicapai oleh layanan dari verifikasi pengajuan pencairan belanja. Selanjutnya adalah bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian memiliki 5 pengelolaan layanan. Yang pertama adalah pengelolaan layanan tenaga dosen, pengelolaan layanan tenaga kependidikan, pengelolaan layanan rotasi, mutasi, etika, dan disiplin pegawai, pengelolaan layanan tata usaha dan senat akademik, pengelolaan layanan tata usaha dan wali amanat. Dan di dalamnya terdapat bisnis proses. Dan ini adalah salah satu contohnya, yaitu prosedur perubahan jabatan fungsional umum tenaga kependidikan untuk kenaikan kelas jabatan. Di dalamnya sudah mencakup strategi, standar dan regulasi, aplikasi, data, bisnis proses, risiko, dan KPI-nya. Pada arsitektur data terdapat beberapa artefak terkait data. Salah satunya adalah data portfolio katalog yang menampilkan list dari data yang digunakan pada masing-masing proses bisnis yang ada pada EA Undip ini. Berikut beberapa list dari data yang ada di EA Undip. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi yang tentu saja berisi informasi dari aplikasi yang digunakan oleh Universitas Diponegoro. Salah satu hal yang dapat dilihat adalah application UML diagram yang berisi seluruh aplikasi yang digunakan dan digambarkan dalam bentuk UML diagram. Yang pertama yaitu use case diagram, lalu activity diagram, sequence diagram, dan yang terakhir adalah class diagram. Contohnya dapat dilihat Kemudian terdapat arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai pendukung semua aplikasi yang dimodelkan dan digunakan pada arsitektur aplikasi. Ini merupakan teknologi prinsipalnya. Kemudian terdapat katalog. Dan yang terakhir topologi jaringan. Selanjutnya ada arsitektur layanan. Arsitektur layanan mendefinisikan layanan yang disediakan oleh Universitas Diponegoro. Arsitektur layanan merupakan kumpulan layanan yang digunakan berdasarkan proses bisnis sebelumnya. Arsitektur layanan mencakup 2 hal, yaitu katalog layanan dan bisnis proses diagram layanan. Ini adalah katalog layanan. Kemudian ini adalah bisnis proses diagram dari layanan, dan ini adalah salah satu contoh. Yang terakhir merupakan arsitektur keamanan. Arsitektur keamanan mendefinisikan security principle, prosedur keamanan, dan alur tanggapan terjadi ketika penyerangan cyber. Yang pertama ini adalah security principle-nya. Kemudian adalah alur tanggapan ketika terjadinya penyerangan cyber. Dan yang terakhir adalah prosedur keamanan pada Universitas Diponegoro. Dan ini adalah salah satu contoh.